Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmada Ernaldi dengan NIM 23042195 akan mempresentasikan terkait artikel saya mengenai analisis resistensi masyarakat terhadap kebijakan peningkatan pajak pertambahan nilai atau PPN 12% di Indonesia melalui perspektif agenda setting. Di sini saya akan menjelaskan bahwa abstrak saya yaitu penelitian ini membahas resistensi masyarakat terhadap kebijakan PPN 12% melalui perspektif agenda setting. Penolakan publik dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, kurang efektifnya komunikasi pemerintah, serta pemberitaan media yang luas. Pemerintah kemudian menjelaskan bahwa PPN 12% terutama berlaku untuk barang dan jasa tertentu yang tergolong mewah. Adapun latar belakang terkait artikel saya, yaitu kebijakan kenaikan PPN menjadi 12% diterapkan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara serta mendukung pembiayaan pembangunan dan juga pelayanan publik. Namun, kebijakan ini menimbulkan berbagai tanggapan karena dianggap dapat meningkatkan harga barang dan jasa serta menurunkan daya beli masyarakat. Perkembangan media massa, media online, serta media sosial membuat isu ini semakin banyak dibahas dan menjadi perhatian publik. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan teori agenda setting untuk menganalisis bagaimana media memengaruhi perhatian serta opini masyarakat terhadap kebijakan PPN 12% tersebut. Nah, di artikel ini saya membahas 4 kajian teori. Yang pertama, teori agenda setting. Teori agenda setting ini menjelaskan bahwa media memiliki peran yang menentukan isu yang penting oleh masyarakat. Dalam kasus PPN 12% ini, tingginya intensitas pemberitaan membuat kebijakan tersebut menjadi perhatian utama publik dan mempengaruhi opini masyarakat. Yang kedua yaitu teori framing. Teori framing menjelaskan bagaimana media membingkai suatu isu sehingga membentuk cara pandang masyarakat. Pada isu PPN 12% ini, media banyak menyoroti dampak ekonomi serta beban masyarakat, sehingga mendorong munculnya sentimen negatif terhadap kebijakan tersebut. Yang ketiga yaitu teori opini publik dan resistensi kebijakan. Opini publik terbentuk melalui informasi yang diterima masyarakat dan dapat mengaruhi respons terhadap suatu kebijakan. Resistensi terhadap PPN 12% muncul karena kekhawatiran akan dampak ekonomi, kurangnya transparansi, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Dan yang keempat yaitu teori komunikasi kebijakan publik. Komunikasi kebijakan yang jelas dan efektif sangat penting untuk membangun pemahaman masyarakat. Dalam kasus ini, keterlambatan penyampaian informasi dan klasifikasi pemerintah menyebabkan munculnya berbagai persepsi negatif di ruang publik. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan metode penelitian yang saya gunakan di dalam artikel saya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menganalisis resistensi masyarakat terhadap kebijakan kenaikan PPN 12% melalui perspektif agenda setting. Data saya peroleh dari berbagai sumber sekunder seperti jurnal, buku, dokumen pemerintah, artikel berita, dan media daring yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian data dianalisis dengan mengelompokkan dan menginterpretasikan informasi yang diperoleh untuk memahami peran media dalam membentuk opini publik, serta memengaruhi munculnya resistensi terhadap kebijakan tersebut. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai hasil dan pembahasan di dalam artikel saya. Yang pertama, mengenai konsep PPN dan kebijakan kenaikan PPN 12% di Indonesia. PPN sendiri merupakan pajak atas konsumsi barang dan jasa di dalam wilayah Indonesia yang dikenakan pada barang kena pajak atau BKP dan jasa kena pajak atau JKP. PPN diterapkan pada setiap tahap produksi dan distribusi hingga sampai ke konsumen akhir. Nah, karakter PPN itu yang pertama yaitu bersifat langsung karena beban pajak ditanggung konsumen tetapi disetor oleh pelaku usaha. PPN juga bersifat objektif dikarenakan berdasarkan barang atau jasa serta menggunakan prinsip destination principle, yaitu pajak dipungut di tempat barang atau jasa tersebut dikonsumsi.
Selanjutnya, kenaikan tarif PPN menjadi 12% ini merupakan bagian dari reformasi perpajakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Nah, kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara untuk mendukung pembangunan serta menjaga stabilisasi fiskal. Namun, kebijakan tersebut menimbulkan berbagai respon dari masyarakat karena dianggap dapat meningkatkan harga barang dan jasa serta menurunkan daya beli. Oleh karena itu, penerapan PPN 12% ini perlu memperhatikan aspek keadilan manfaat dan komunikasi kebijakan agar kebijakan tersebut bisa diterima dengan baik oleh masyarakat luas. Adapun faktor penyebab resistensi publik terhadap kebijakan PPN 12% ini yaitu resistensi publik terhadap kebijakan PPN 12% ini muncul karena kekhawatiran masyarakat terhadap kenaikan harga barang dan jasa, penurunan daya beli, serta bertambahnya beban ekonomi terutama bagi kelompok menengah dan pelaku UMKM. Nah, selain faktor ekonomi, penolakan kebijakan ini juga dipengaruhi oleh rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap transparansi pengelolaan pajak, komunikasi pemerintah yang kurang efektif, serta penyebaran opini publik yang negatif di media sosial. Nah, tingkat literasi pajak dan persepsi terhadap akuntabilitas pemerintah juga berpengaruh terhadap penerimaan masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Nah, adapun peran media sosial dalam pembentukan opini publik mengenai PPN 12% ini, yang pertama, media sosial itu menjadi penyebar informasi kebijakan. Yang kedua, media ini juga membentuk persepsi masyarakat. Yang ketiga, media sosial juga dijadikan sebagai ruang diskusi publik. Yang keempat, media mempengaruhi citra bagi pemerintahan. Dan yang terakhir, media sebagai sarana evaluasi bagi sebuah kebijakan. Nah, bukti nyatanya bisa kita lihat pada Instagram Bareng Warga. Di penelitian Gufron dan Lucianawati pada tahun 2025 menunjukkan bahwa opini publik yang muncul pada akun Instagram Bareng Warga memiliki pengaruh yang cukup besar pada citra pemerintah terkait PPN 12%. Nah, di media sosial X atau Twitter, penelitian Adam Syah dan Yudhistira pada tahun 2025 menggunakan data unggahan pengguna X untuk memahami respon masyarakat terhadap kebijakan PPN 12% ini. Nah, hasil penelitiannya membuktikan bahwa media sosial tuh mampu menggambarkan persepsi publik secara langsung melalui komentar, unggahan, dan diskusi yang berkembang. Nah, respon pemerintah terhadap kritik masyarakat mengenai PPN 12% ini yaitu pemerintah merespon kritik masyarakat terhadap kebijakan PPN 12% ini dengan menyatakan bahwa penyampaian kritik merupakan bagian dari proses demokrasi. Pemerintah tetap menjalankan kebijakan berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau HPP. Namun, penerapannya dilakukan secara selektif, tidak terlalu membebani masyarakat. Nah, kebijakan ini juga bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara untuk mendukung pembangunan nasional. Namun, di sisi lain, kenaikan PPN ini tetap mendapat perhatian karena berpotensi mempengaruhi harga barang serta jasa dan daya beli masyarakat juga. Oleh karena itu, diperlukan komunikasi publik yang lebih jelas lagi agar tujuan kebijakan ini dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat luas. Nah, kesimpulan dari pembahasan artikel kita pada hari ini yaitu kebijakan kenaikan PPN menjadi 12% menimbulkan berbagai reaksi masyarakat karena dapat berdampak pada perekonomian dan daya beli. Isu ini juga semakin berkembang melalui media online dan ruang digital yang membuat kebijakan tersebut menjadi perhatian publik. Berdasarkan teori agenda setting, media berperan dalam membentuk pandangan masyarakat terhadap suatu isu. Resistensi muncul karena adanya kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi yang belum stabil, serta kurangnya pemahaman akibat komunikasi pemerintah yang belum optimal dengan masyarakat luas. Pemerintah kemudian memberikan klarifikasi bahwa PPN 12% lebih diarahkan pada barang dan jasa tertentu, sehingga diperlukan komunikasi publik yang lebih transparan agar kebijakan dapat diterima oleh masyarakat. Sekian pembahasan dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.